Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya. Baiklah, kita hari ini bertemu lagi pada pembelajaran Bahasa Indonesia, materi teks laporan hasil observasi. Untuk kegiatan hari ini kita akan menampilkan atau menayangkan hasil dari kegiatan pada pertemuan sebelumnya. Untuk kompetensi dasar, yaitu 4.2, mengonstruksikan teks laporan hasil observasi berkaitan bidang pekerjaan dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaan, baik lisan maupun tulis. Untuk indikatornya adalah 4.2.3. Peserta didik menampilkan hasil mengonstruksi teks laporan hasil observasi tentang tanaman lidah buaya. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik diharapkan mampu menampilkan hasil mengonstruksi teks laporan hasil observasi dengan penuh kejujuran, cermat, disiplin, dan tanggung jawab. Pada pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah berlatih mengembangkan gagasan pokok dengan gagasan penjelas menjadi sebuah paragraf. Berikutnya, untuk hari ini, kalian akan menyusun teks laporan hasil observasi. Teks LHO tersebut ditulis setelah melakukan kegiatan observasi. Kemarin kegiatannya adalah kita mengamati di video pada tanaman lidah buaya. Teks laporan hasil observasi disajikan menggunakan bahasa yang efektif, komunikatif, agar mudah dipahami oleh pembaca. Menyusun teks laporan hasil observasi pada prinsipnya menyusun kembali hasil pengamatan dan penelitian berdasarkan fakta. Setelah kegiatan mengonstruksi LHO menjadi sebuah teks yang lengkap, maka tahap selanjutnya adalah menampilkan teks laporan hasil observasi sama dengan mempresentasikan hasil karya yang sudah dikerjakan. Apa yang harus diperhatikan ketika akan menampilkan atau menyajikan sebuah teks laporan hasil observasi secara lisan? Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu menyampaikan dengan pertama, sesuai dengan fakta yang ada. Teks laporan hasil observasi yang disiapkan atau ditampilkan harus sesuai dengan fakta yang ada, tidak dibuat-buat. Yang kedua, menggunakan bahasa baku, sopan, dan santun. Bahasa baku merupakan bahasa resmi yang sesuai dengan kaidah bahasa yang benar dan bersumber dari bahasa baku yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua adalah bahasa yang sopan, yaitu bahasa yang digunakan ketika berbicara dengan orang lain tidak menyinggung perasaan orang tersebut dengan tujuan menghormati. Berikutnya adalah bahasa yang santun, adalah bahasa yang digunakan dengan budi bahasa yang halus, nilai rasa yang baik, dan penuh kesopanan, serta berusaha menghindari konflik antara pembicara dengan lawan bicaranya di dalam proses berkomunikasi. Yang ketiga adalah menggunakan lafal dan intonasi yang jelas. Perbedaan lafal dan intonasi yaitu kalau lafal merupakan cara seseorang dalam mengucapkan bunyi bahasa. Berbicara di depan umum harus menggunakan lafal yang jelas supaya apa yang disampaikan dapat didengar dengan baik oleh orang lain. Intonasi berkaitan dengan tinggi rendahnya suatu nada pada kalimat yang memberikan penekanan dalam kata-kata tertentu. Intonasi memiliki 3 macam jenis, yaitu tekanan dinamik, tekanan nada, dan tekanan tempo. Tekanan dinamik berkaitan dengan keras lembutnya sebuah kalimat saat diucapkan. Tekanan dinamik diberikan untuk kalimat yang butuh penekanan atau kalimat yang dianggap penting. Tekanan nada berkaitan dengan tinggi rendahnya kalimat saat diucapkan. Tekanan tempo berkaitan dengan cepat lambatnya pengucapan. Tekanan ini sering digunakan untuk lebih mempertegas apa yang kita maksudkan.
Demikian anak-anak materi yang dapat kita pelajari pada hari ini. Untuk berikutnya kita akan bersiap-siap untuk menampilkan hasil pekerjaan kalian dari pertemuan yang kemarin, yaitu mengonstruksi teks laporan hasil observasi dari menyaksikan video yang berjudul Lidah Buaya. Silahkan disiapkan untuk presentasinya. Materi kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.